Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Alfionita, absen 26, kelas 3G AKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai atas jasa penyerahan agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Saya akan menjelaskan dari pasal 312 sampai dengan pasal 325. Pasal 13. Pasal pertama, pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan poin A, jasa agen oleh agen asuransi kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. B, jasa pialang asuransi oleh perusahaan pialang asuransi kepada perusahaan asuransi dan atau perusahaan asuransi syariah. C. Jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang reasuransi kepada perusahaan reasuransi dan atau perusahaan reasuransi syariah. Pasal 2, jasa agen jasa agen asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan pelayanan oleh agen asuransi dalam rangka mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Pasal 3, jasa pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan pelayanan konsultasi dan atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis tertanggung atau peserta. Jasa pialang reasuransi ayat 1 huruf C sebagaimana merupakan dimaksud pada kegiatan konsultasi dan atau keperantaraan pelayanan dalam penempatan reasuransi penanganan untuk atau penempatan penyelesaian reasuransi syariah serta klaimnya dengan bertindak dan perusahaan penjaminan perusahaan atas nama asuransi, perusahaan reasuransi, atau perusahaan syariah, penjaminan perusahaan asuransi, perusahaan syariah, reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah. Pada pasal 5 dan pasal 6 merupakan pengertian dari perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi seperti pada pasal sebelumnya. Pada pasal 7 juga merupakan pengertian dari perusahaan reasuransi seperti pasal sebelumnya. Untuk pasal 8 merupakan perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Pasal 9, pajak pertambahan nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai berdasarkan peraturan menteri ini. Pasal 13. Pasal pertama, ayat pertama, pajak pertambahan nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 ayat 1 dipungut dan disetor dengan besaran tertentu. Ayat 2 besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu sebesar 10% dari tarif pajak pertambahan nilai dikalikan dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi. 20% dari taraf pajak pertambahan nilai dikalikan dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ayat 4, komisi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan nilai pembayaran sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya.
Ayat 5, termasuk komisi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, yaitu komisi atau imbalan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan agen asuransi di bawah manajemennya. Selanjutnya pasal 314. Ayat 1, agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kewajiban agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai yang mengatur mengenai batas pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Ayat 3, agen asuransi yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak dianggap telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Untuk agen asuransi yang belum memiliki nomor wajib pajak, wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan untuk diberikan nomor wajib pajak. Dalam hal agen asuransi, selain menyerahkan jasa agen asuransi, juga menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya, agar asuransi wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagaimana pengusaha kena pajak sepanjang jumlah peredaran usahanya melebihi batasan pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, atau ayat 4 dan ayat 5 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 315. Agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi, sebagaimana pengusaha kena pajak, wajib membuat faktur pajak atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Faktur pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa bukti pembayaran komisi atau statement of account dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi dan bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dibuat melalui sistem perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat yang pertama nama dan nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak yang menyerahkan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, atau jasa pialang reasuransi. Nomor urut dan tanggal dokumen yang dibuat oleh sistem pengusaha kena pajak, nilai komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh pengusaha kena pajak, dan jumlah pajak pertambahan nilai yang dipungut. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dibuat paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran komisi atau imbalan dengan nama dalam bentuk apapun oleh agen asuransi atau pada saat penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai. Agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 5 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pasal 316. Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagai pemungut pajak pertambahan nilai wajib memungut pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 ayat 1 pada saat A. Pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut pajak pertambahan nilai kepada agen asuransi atau penerimaan pembayaran premi oleh pemungut pajak pertambahan nilai dari perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Ayat 2, pemungut pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyetorkan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut atas seluruh komisi atau imbalan yang dibayarkan kepada semua agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi dalam satu masa pajak dengan menggunakan satu surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Ayat 3, surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat dengan menggunakan nama pemungut pajak pertambahan nilai. Ayat 4, penyetoran pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Ayat 5, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 317 ayat 1, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib melaporkan pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 ayat 2 dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 ayat 1 berakhir. Nah, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 ayat 1 huruf A angka 2. Ayat 3, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 318, ayat 1, agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 ayat 1 dianggap telah melaporkan perhitungan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa agen asuransi. Ayat 2, dalam hal asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, A. Selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya. B. Sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya atas penyerahan jasa agen asuransi dan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya tidak melebihi batasan pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi agen asuransi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam hal agen asuransi, A. Selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak lainnya sampai dengan 1 bulan dalam tahun buku. Poin B ini sama dengan ayat 2 poin B. Agen asuransi sebagaimana dimaksud pada untuk ayat 4, agen asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib melaporkan penyerahan
A. Jasa agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 ayat 1 huruf A, dan B. Penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya dalam surat pemberitahuan masa pajak bertambah nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ayat 5. Agen asuransi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 319 ayat 1. Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi sebagai pengusaha kena pajak wajib melaporkan penyerahan A. Jasa pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 ayat 1 huruf B dan atau jasa pialang reasuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 ayat 1 dan atau barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 ayat 1 huruf A angka 2. Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 320. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 ayat 1 tidak dapat dikreditkan oleh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi. Pasal 321. Dalam hal ter Ayat 1. Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 313 ayat 1 yang mengakibatkan pajak pertambahan nilai yang dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut atas kelebihan pemungutan pajak pertumbuhan nilai dapat A. Diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak diutang oleh pemungut pajak pertumbuhan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 ayat 9 yang bukan berstatus pengusaha kena pajak atau B. Diperhitungkan sebagai pengurang pajak keluaran pada perhitungan pajak pertambahan nilai kurang bayar atau pajak pertambahan nilai lebih bayar dalam masa yang sama pada surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai oleh pemungut pajak pertumbuhan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 ayat 9 yang berstatus pengusaha kena pajak. Pasal 322. Atas pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut pajak pertambahan nilai sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi yang terhutang dan telah dipungut pajak pertambahan nilai oleh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi untuk masa pajak sebelum tanggal 1 April 2022, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikecualikan dari kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 312 ayat 9. Selanjutnya, bagian ke-18 pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Pasal 323. Ayat 1, pajak pertambahan nilai ini dikenakan atas kegiatan membangun sendiri. Ayat 2, yang dimaksud dari pajak pertambahan nilai terutang bagi pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Ayat 3 menjelaskan tentang apa itu kegiatan membangun sendiri. Yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Bangunan yang dimaksud pada ayat 3 berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilakukan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria A. Konstruksi utamanya dapat berupa kayu, beton, pasangan batu bata, atau bahan sejenisnya atau baja.
B. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Dan C. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi. Ayat 5. Kegiatan membangun sendiri yang dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan secara sekaligus dalam satu jangka waktu tertentu, atau B. Bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Ayat 6, dalam hal tenggang waktu antara tahapan kegiatan membangun bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf B lebih dari 2 tahun, kegiatan tersebut merupakan kegiatan membangun bangunan yang terpisah sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Ayat 7 termasuk dalam kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 3, yaitu kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun pajak bertambah nilai atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Ayat 8, pihak lain memungut pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai. Untuk ayat 9, orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dapat dikecualikan dari tanggung jawab untuk membayar pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat memberikan data atau informasi yang benar dari pihak lain tersebut yang paling sedikit meliputi identitas dan alamat lengkap. Pasal 324 ayat 1, pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 323 ayat 1 dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu. Ayat 2 ini besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Ayat 3, dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Pasal 325 ayat 1, saat terutangnya pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 323 ayat 1, terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan itu selesai. Ayat 2, tempat pajak pertambahan nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri, yaitu di tempat tinggal atau tempat kedudukan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.